Sebelum kita lanjutkan dialog yang makin memanas pada pagi hari ini, kita sampaikan dulu informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemirsa, yang angkat bicara juga seputar rapat Badan Legislasi Balik DPR RI kemarin. Nah, bahwa beberapa hal dari Undang-Undang Pilkada sudah tidak relevan lagi dan pemerintah berpendapat jika akan dibahas atau direvisi harus disesuaikan dengan konteks yang masih aktual saat ini sehingga disepakati dibentuk panitia kerja atau panja untuk pembahasan lanjutan. 2024 kita menunggu untuk dibahas tapi belum sempat, belum ada undangan, dan kemudian dari DPR RI ya, dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, ya otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini, dan kami tadi menyampaikan ada dari dim-dim tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga ngikuti. Setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Dan kami menyepakati untuk dibentuk panja dan dibahas di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya seperti apa, panjanya seperti apa, itu bicaranya teknis, nah silakan nanti ikutin. Iya, pagi hari ini selain juga pakar hukum tata negara, kita juga menghadirkan Bang Masinton Pasaribu, ini politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Masinton. Ya, selamat pagi. Bang, ya. Berarti PDIP pagi. Baik, Bang Masinton, PDIP menjadi satu-satunya partai kemarin yang tidak setuju dengan RUU Pilkada. Bagaimana sikap PDIP sekarang? Apakah tetap akan sejalan dengan putusan MK atau seperti apa, Bang? ya kami tidak sependapat lah dengan kemarin di Balik yang melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Nah, tentu ada beberapa poin ya yang kami harus catat ketika putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu kan tidak ada respon apa-apa dari pemerintah dan DPR dengan melakukan pembahasan revisi undang-undang tentang Pilpres itu. Nah, kemudian ini berbanding terbalik dengan putusan MK nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 kemarin. Balik begitu dan pemerintah begitu cepat dengan dalih katanya bahwa ada surpres 9 Januari tahun 2024 lalu. Nah, tentu yang menjadi soal adalah karena usulannya datang dari DPR, daftar isian masalah secara prosedur daftar isian masalah itu oleh pemerintah. Nah, DIM yang dibawa kemarin itu masih DIM yang lama. Jadi tidak ada terkait dengan putusan MK itu. Nah, itu jadi secara prosedur dan secara substansi pembahasan materi juga salah. Prosedurnya itu salah karena secara formil ya berdasarkan surpres surat presiden bulan Januari lalu 2024, kemudian daftar isian masalahnya juga tidak ada perubahan itu. Nah, jadi kemudian ini disiasatin aja, dicantelkan pembahasan itu tanpa ada perubahan daftar inventaris masalah yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jadi kami berpandangan secara formil itu tidak terpenuhi dalam tata cara pembentukan prosedur perundang-undangan kita, dan juga secara substansi atau materi juga itu bermasalah karena mensiasatin putusan MK itu dengan masuknya materi baru seperti itu. Nah, jadi tentu bagi kami tidak bisa sependapat dengan pembahasan di Balik kemarin. Itu yang kami sampaikan. Bang Masinton juga di akhir rapat juga mengatakan bahwa kita ini menjadi saksi dan pelaku keburukan demokrasi. Bisa dijelaskan, Bang? Maksudnya, Bang? Iya, ini kan jelas ya. Saya secara moral dan politik ikut dalam keburukan itu ketika saya
bersependapat dengan itu. Maka saya ingatkan, ini kita berada dalam situasi yang sangat darurat dalam berkonstitusi, dan semangat kita menegakkan konstitusi, demokrasi itu sudah nggak ada lagi, gitu loh ya. Nah, artinya apa? Putusan MK kemarin ya, itu kan jelas-jelas ingin meluruskan dan menyelamatkan suara rakyat, menyelamatkan demokrasi ini kembali dengan cara konstitusional. Nah, kemudian ya, seketika itu cuman baru 1 hari, beberapa jam kemudian pemerintah dan DPR menyikapin itu dan kemudian meniadakan itu. Nah, gitu loh. Nah, itu yang bagi kita, ya inilah kita berada dalam satu titik nadir ya, bahwa konstitusi dan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja dan berpotensi dibunuh demokrasi itu sendiri. Bayangkan, saya nggak tahu ya, itu kemarin nggak pernah itu dalam rapat-rapat DPR itu ya, ada BRIMOB. Nah, kita nggak tahu apakah itu dikerahkan oleh pemerintah ya, atau siapa yang mengerahkan itu, kita nggak tahu. Apa urgensinya itu? Ya. Begitu loh. Oke. Kalau kita melihat apa langkah dari PDI Perjuangan sendiri nantinya terkait RUU Pilkada ini, karena kan salah satu yang dirugikan kan PDI Perjuangan yang tadinya mendapat angin segar bisa berlaga di Pilkada Jakarta, tapi ini nampaknya juga menutup pintu begitu ya, tertutup pintunya jadinya. Iya, bernegara itu kan berkonstitusi, ya. Putusan MK itu ya berlaku buat siapa saja, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh putusan MK kemarin. Dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait syarat pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden, putusan MK itu bisa langsung digunakan tanpa melalui mekanisme peraturan KPU. Maka hal yang sama ya harus berlaku dalam pemilihan kepala daerah ini, menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini. Jadi ya kita akan menggunakan putusan MK ini, bahwa kita menjunjung tinggi konstitusi, kita bekerja dan bergerak itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Jadi kami akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah kami di seluruh daerah Indonesia dengan menggunakan putusan MK nomor 60 ini. Oke, saya ingin ke Bang Ferry sekaligus tadi memperbaiki tadi katanya ya, bukan menyanggah ya. Mengingatkan. Tapi saya minta juga pendapatnya soal hal ini. Jika kemudian PDIP tetap menggunakan dasar putusan MK untuk mendaftarkan calonnya, apakah itu masih bisa dibenarkan meskipun nanti hari ini di paripurna misalnya disahkan? Ya, semua orang tidak boleh lupa, termasuk DPR, terhadap undang-undang yang dia buat sendiri. Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan sifat putusan MK itu final yang sekaligus binding, mengikat. Mengikat siapa? Mengikat semua orang termasuk DPR dan pemerintah. Nah, ya putusan MK itu yang menjadi pedoman. Dan jangan lupa juga ketentuan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan segala turunannya menyebutkan bahwa tugas ketika mau mengubah undang-undang, buat undang-undang yang baru dari DPR itu adalah salah satunya mematuhi putusan MK, menyesuaikan putusan MK itu. Nah, sekarang ini tidak sesuai, ini melawan putusan MK. Jangan lupa undang-undang yang mereka buat sendiri kemana aja kemarin, gitu ya. Saya juga mengingatkan, dan itu pendapat yang terbaik menurut saya, pendapat Dr. Margarito Kamis di sidang MK itu ketika membahas apakah pendaftaran ini gagal, tidak hanya sekedar etik itu beliau menjelaskan, ya. Yang dia jelaskan kenapa kemudian kita harus pakai putusan MK walaupun MK diperdebatkan soal perubahan syarat usia itu, mengubah undang-undang itu. Itu sifatnya final and binding, tidak perlu lagi tanpa perlu diubah PKPU pun sudah harus berlaku. Jadi bagi saya kita semua harus menghormati putusan MK. Saya tidak senang dengan banyak putusan MK. Suka sekali-sekali.
tetapi kan tidak pernah memerintahkan atau mengajak melawan putusan MK. Ya. Kita hanya memperdebatkan dari mana bangunan analisa Oke. MK itu. Baik. Nah, bagi saya tidak hanya DPR dan pemerintah yang sedang bermain-main dengan apa yang mereka buat sendiri. Mereka saking konyolnya lupa dengan ketentuan yang mereka rancang sendiri. Coba contoh ya, kan dijelaskan tadi, coba yang saya sebutkan tadi, bahwa menyesuaikan putusan MK. Mana di ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa DPR menyesuaikan putusan Mahkamah Agung? Dari mana datangnya? Oke. Jadi yang menyesuaikan putusan Mahkamah Agung, ya dia di bawah peraturan perundang-undangan, di bawah undang-undang. Jadi memang ini DPR dan pemerintah sedang maksain saja. Oke. Dan ini semua terpaksa, bahwa Mendagri baru tahu tanggal 20 kemarin gitu ya. Pemerintah pakai surprise yang lama, menterinya belum diganti Iya, gitu ya. iya. Jadi ini betul-betul terlihat ya. Bangunan politik itu yang Lebih terguncang, kental nggak, maka gitu ya? mereka ingin melawan. Kurang lebih begitu. Oke. Kalau Bang Margarito yang di Pilpres, saya yakin kalau masih kita pakai pendapat itu, Baik. pendapat itulah yang paling tepat. Baik, tadi dikatakan juga oleh Bang Masinton bahwa sebenarnya secara substansi, secara prosedur ini salah. Sebenarnya kita juga pagi hari ini turut mengundang juga Bang Ahmad Baidowi yang kemarin juga sudah konfirmasi, Wakil Ketua Balik DPR RI yang sudah konfirmasi juga sudah hadir pagi hari ini, tapi ternyata tidak ada respon lagi. Saya mau ke Bang Margarito, kalau melihat tadi dikatakan substansinya, kemudian prosedurnya, ini banyak yang salah, banyak yang janggal nih Bang. Dari awal saya bilang prosedur ada masalah. Substansi itu wewenang DPR. Meskipun tidak ada di daftar inventaris masalah awalnya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Di awal. Dari segi prosedur, Ya. ini ada soal. Iya. Karena itu tadi semuanya yang disuruh kita bicarakan itu ya. Satu. Yang kedua begini, hukum itu ada atau tidak dalam putusan hakim gitu ya, mengikat. Semua pasal mengikat, setan siapapun. Semua itu. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 24, begitu dia putus final. Oke. Tidak ada banding, Ya. tidak ada kasasi. Titik. Termasuk mengikat DPR. Karena yang namanya karena ditujukan kepada semua orang. Yang saya mengerti mengenai dia harus disesuaikan, ya kalau sudah dinyatakan konstitusional dalam track prosedur wewenang, tidak bisa tidak, harus diikuti. Tapi nyatanya Nyatanya seperti yang saya bilang dari awal tadi, ini mengambil alih wewenang orang lain. Ya. Kembali ke pasal misalnya undang-undang Pilpres dulu gitu ya, pasal putusan mengenai Pilpres dulu. Andai kata pada waktu itu Presiden dan DPR mau ubah jadi sah. Sayangnya, bukan sayangnya, kenyataannya mereka nggak ubah. Jadi pada titik ini, nah tapi ya sudah nanti Ferry bicara. Apa ya? Kira-kira beginilah, lu untung, lu ambil, Ya. lu rugi, lu tinggal. Oh. Kira-kira gitulah, kira-kira gitu ya. Karena ini dua kan substansinya sama ini. Dua-dua ini ngubah. Ya sekarang ini ubah, dulu juga ubah. Ya. Cuma yang dulu, sebut saja begitu deh. Nah, sama dia sekarang ini juga sebenarnya nih, gini kan. Kalau kita balik di yang Mahkamah Agung, Ya. yang syarat Batas usia. batas usia. Ya. Kalau itu tidak salah kan diambil tuh, yang MA. yang MA kan. Ya, karena menguntungkan pihak lain. Terlihat seperti itu gitu kan. Ya, betul. Terlihat seperti itu gitu. Tapi kalau dikatakan Bang Ferry itu, Saya perlu membahas ini. Pasal 24C Undang-Undang Dasar soal sifat putusan final itu, Baik. artinya tidak boleh diubah lagi oleh DPR. Kalau soal ambil kewenangan saya kasih tahu ya. Oh enggak, yang Pasal tunggu Bang, enggak, soal ngambil kewenangan, pasal 20 Undang-Undang Dasar Baik. bilang kewenangan buat undang-undang itu kewenangan DPR. Ya. Tidak pernah ada wewenang presiden. Undang-undang kasih kewenangan tambahan lebih besar terhadap presiden dibandingkan DPR. Kalau ada 5 tahapan, ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, pengundangan,
4 hanya wewenang DPR. Ya. Pemerintah punya 5. Pemerintah bahkan bisa buat perpu, Ya. PP, Perpres. Jadi kewenangan legislasi yang ada di pasal 20 sudah dicuri habis-habisan oleh pemerintah. Bang Margarito diam saja. Tapi begitu Mahkamah Konstitusi marah-marah khusus untuk kali ini. Sedikit, Bang, sedikit. Padahal pendapatnya yang paling Singkat benar saja, yang Bang. kemarin. Singkat saja, Bang. Di pasal 20, DPR tidak bisa bikin undang-undang tanpa pemerintah. Oke. Karena bahas undang-undang itu mesti dibahas bersama dengan pemerintah. Tapi Ya. kewenangannya tidak boleh paling Kewenangannya banyak. no, itu Baik. dan begini. Nampaknya memang cukup namanya alot kewenangan ya kalau DPR. membahas mengenai hal ini ya. Ikut membahas ya, Nanti cuma bersetuju tadi- bersama dibahas iya. di GLC kali ini. Tapi jangan lebih banyak kewenangannya. Kewenangan pembentukan undang-undang itu diletakkan pada DPR, Ya. tapi dibahas bersama dengan presiden. Baik. Tanpa Dibahas keikutsertaan DPR bersama. tidak bisa. Baik. Boleh, Dibahas baik. Kewenangan- bersama. Pembahasan mengenai hal ini juga pastinya akan berlanjut juga ya, karena memang selalu bisa tidak boleh ditambah melalui banyak. undang-undang. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini dan juga memberikan informasi yang sangat clear kepada masyarakat juga. Terima kasih juga Bang Masinton Ya. sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Salam.